Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua adik-adik selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Perkenalkan, nama saya Gatot Supangkat, salah satu pengampu mata kuliah budidaya pertanian dalam perspektif Al-Quran. Saya sebagai staf pengajar di program studi agroteknologi dan program profesi insinyur. Kali ini kita akan membahas salah satu topik bahasan di dalam mata kuliah budidaya pertanian dalam perspektif Al-Quran, yaitu sistem pertanian. Topik ini akan membahas seluk-beluk perkembangan pertanian dan sistem pertanian dengan berbagai karakternya. Perkembangan pertanian yang arahnya awalnya bergantung pada alam hingga pembudayaan tanaman dengan teknologi maju. Sebagaimana telah saya sampaikan di awal tadi bahwa topik sistem pertanian akan membahas berbagai subtopik seputar perkembangan pertanian dan sistem atau teknologi budidaya yang diterapkan. Ada 8 poin atau subtopik yang akan dibahas, yaitu perkembangan pertanian, perkembangan sistem pertanian menetap, sistem pertanian tradisional, sistem pertanian konvensional, sistem pertanian organik, sistem pertanian terpadu, dan sistem paludikultur. Perkembangan sistem pertanian yang dibahas tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang berkembang dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia. Pertanian merupakan ilmu yang paling tua karena sering dengan kehidupan manusia. Berdasarkan hal itu, ilmu pertanian dikatakan ilmu yang pertama kali yang dikenal dalam kehidupan manusia, atau orang mengatakan ilmu tertua. Pada awalnya, manusia tergantung pada alam, tergantung dalam memenuhi kebutuhannya. Era ini, manusia hanya mengambil yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan lainnya. Manusia yang hanya bergantung pada alam, suatu ketika tersadarkan melalui pengalamannya. Dalam membuang sisa makanan berupa biji di tanah ternyata dapat hidup dan menghasilkan bahan pangan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia, sementara bahan baku yang tersedia di sekitar tempat tinggalnya semakin berkurang haranya. Apabila ditanami hasilnya tidak bagus, maka manusia berpikir untuk berpindah ke tempat yang lain yang masih tersedia secara cukup haranya, baik kesuburan tanah maupun keragaman hayatinya. Inilah kemudian dikenal dengan perladangan berpindah atau shifting cultivation. Kuriositas manusia, keinginan tahunya semakin berkembang yang dipicu dengan keterbatasan bahan pangan yang dapat diambil atau dimanfaatkan untuk bertahan hidupnya. Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi yang dimiliki manusia, maka diputuskanlah bercocok tanam menetap pada suatu tempat. Demikianlah perkembangan pertanian yang dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan manusia yang selalu bertambah dari waktu ke waktu selaras dengan meningkatnya populasi manusia. Pertanian menetap merupakan sistem pertanian yang dijalankan pada suatu lahan tertentu dan tidak berpindah-pindah. Pertanian menetap ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi budidaya tanaman yang dikuasai oleh manusia. Perkembangan pertanian menetap ini ditentukan oleh tingkat kompleksitas teknologi yang diterapkan, permodalan, dan masukan eksternal.
Perkembangan pertanian menetap ini dipicu oleh kemajuan teknologi, target produksi, pertimbangan problematika yang timbul, dan keberlanjutannya. Tahapan perkembangan ditunjukkan dengan berkembangnya sistem pertanian yang diterapkan oleh petani. Sistem pertanian yang dimaksud sesuai perkembangannya, yakni adalah sistem pertanian tradisional, rasional, konvensional, dan rasional proporsional. Sistem pertanian yang tadi saya sebutkan, salah satunya tradisional, adalah sistem pertanian yang paling awal dikembangkan oleh petani. Sistem pertanian ini masih mencampur adukkan rasionalitas dan tradisi. Sebagaimana tertulis di dalam slide tersebut, bahwa karakter sistem pertanian ini antara lain adalah sumber daya lingkungan yang dikelola berasal dari lokal atau kawasan setempat. Kemudian belum ada masukan teknologi, keterampilan bertani petani relatif rendah, modal tidak diperlukan, bersifat subsisten. Artinya produk dikonsumsi sendiri dan sebagai alat barter saja. Tradisi masih menyertai dalam praktek budidaya tanaman. Namun kelebihan sistem pertanian ini antara lain tidak tergantung dengan masukan luar, produktifnya relatif rendah, tapi dia sehat. Tidak menimbulkan cemaran terhadap lingkungan, dan yang jelas sistem ini berkelanjutan. Sedangkan kelemahan secara umum bahwa sistem pertanian ini memiliki produktivitas yang memang relatif rendah. Sistem pertanian berikutnya, yakni sistem pertanian konvensional, adalah sistem pertanian dengan masukan bahan kimia sintetis dengan tujuan peningkatan produksi setinggi-tingginya. Sistem ini berkembang pesat karena dipicu oleh revolusi hijau, dengan karakter sistem pertanian ini yang utama adalah di mana masukan eksternal yang sangat tinggi. Berkaitan dengan masukan yang tinggi ini, sistem ini cenderung komersil. Sistem pertanian menerapkan dengan sistem tanam monokultur, yakni penggunaan benih hibrida, pestisida kimia sintetik dengan modal yang tinggi dan sifatnya tidak stabil serta terbuka terhadap masukan. Oleh karena itu, ada beberapa problem akhirnya yang timbul dengan penerapan sistem pertanian ini, yakni terjadinya pencemaran terhadap sumber air, danau, sungai, struktur tanah menjadi miskin hara, mudah tererosi, dan tergantung pupuk dalam proses produksinya. Masalah kesehatan menjadi masalah utama juga dalam sistem ini. Karena residu pestisida kimia pada bahan makanan, bahan kimia sintetis mematikan mikroorganisme juga. Terjadinya eksplosif hama dan penyakit. Hilangnya habitat, musuh alami, hama dan penyakit. Agensi hayati cenderung menurun populasinya akibat bahan kimia sintetis. Selanjutnya kita bahas sistem pertanian organik. Sistem pertanian organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologis, dan juga aktivitas biologi tanah menjadi lebih baik. Pertanian organik didasarkan pada penggunaan bahan input eksternal secara minimal, serta tidak menggunakan sama sekali pupuk dan pestisida sintetis.
Tujuan utamanya adalah pertanian organik mengoptimalkan produktivitas komunitas organisme di tanah, tumbuhan, hewan, dan manusia yang saling tergantung satu sama lain. Pertanian organik merupakan salah satu dari sekian banyak cara yang dapat mendukung pelestarian pertanian organik didasarkan pada penggunaan bahan input eksternal ya secara minimal, tidak menggunakan pupuk dan pestisida sintetis. Konsep dasarnya pertanian ini adalah penggantian pupuk kimia sintetis dengan material organik dan penggunaan pestisida nabati organik. Keuntungan sistem pertanian organik antara lain produk yang dihasilkan memiliki kandungan antioksidan 50% lebih dibanding sistem pertanian konvensional. Kandungan vitamin dan mineral juga lebih tinggi. Rasanya lebih manis, terhindar dari penyakit kanker, obesitas, dan lebih tahan lama di dalam penyimpanan. Tidak mencemari sumber dan mata air, sungai, dan lain-lain. Sistem pertanian selanjutnya yaitu sistem pertanian terpadu atau dikenal dengan integrated farming system. Ini adalah suatu sistem usaha mengelola tanaman pangan, hortikultura atau perkebunan, ternak dan juga ikan dalam satu unit lahan atau wilayah kawasan secara efisien dan hemat energi. Sistem pertanian terpadu adalah suatu sistem pengelolaan tanaman, hewan, ternak, dan ikan dengan lingkungannya untuk menghasilkan suatu produk optimum dan sifatnya cenderung tertutup terhadap masukan luar. Keterpaduan bersifat vertikal dan horizontal. Keterpaduan vertikal adalah keterpaduan yang terdiri atas komponen penyusun sistem seperti tanaman, ternak, dan ikan. Sedangkan keterpaduan horizontal adalah keterpaduan di dalam subkomponen penyusun keterpaduan di dalam komponen tanaman. Misal, subkomponen tanaman ada tanaman setahun, tanaman semusim, dan terdiri atas berbagai spesies. Subkomponen tanaman 2 tahun musim ya, dan tanaman tahunan. Sedangkan komponen ternak terdiri atas subkomponen ternak, bisa ternak besar seperti sapi, kerbau, kuda, dan ternak kecil seperti unggas, kelinci, itik, entok, dan kambing. Berbagai komponen yang menyusun dan bekerja dalam sistem pertanian ini membentuk satu siklus sebagaimana tergambar di dalam slide ya. Sistem terakhir adalah sistem paludikultur. Sistem ini merupakan pertanian yang dikembangkan di lahan rawa atau lahan gambut. Sistem pertanian ini merupakan teknologi lokal yang telah berkembang sejak lama, khususnya di masyarakat Dayak. Seperti pertanian ini tidak mengenal drainase, sehingga kondisi lahannya relatif tergenang terus. Manfaat dari sistem pertanian ini yakni menimbun karbon dalam jangka panjang dan menyimpan air sebagai cadangan masa depan, serta mengendalikan perubahan iklim. Spesies tanaman yang dapat ditanam dengan sistem ini, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Beberapa di antaranya seperti nanas, kangkung, cabai, manggis, gaharu, rambutan, matawa, klirisi, dan lain sebagainya. Sistem tanam yang diterapkan dapat berupa monokultur atau polikultur. Demikian bahasan kita. Alhamdulillah kita telah selesai membahas topik-topik dalam sistem pertanian.
Semoga bahasan tadi memperkaya pengetahuan saudara sebagai calon ahli di bidang pertanian masa depan dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Silahkan apabila ada hal-hal yang belum sempat ditanyakan dalam pembahasan tadi, tulis dan sampaikan via MyClass, UMY, FASID, atau WA atau email. Oke, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dan belajar bersama dengan topik lanjutannya. Terima kasih atas perhatian dan kesungguhan saudara di dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.